Uh, ya pertama kita buka dulu ya dari Amsal 23 ayat 12 sampai 18. Ya, mari kita bacanya berganti-gantian aja ya dari ayat 12 sampai 18. Dimulai dari yang paling legenda, Katriani. Yang paling tua. Ya, maksud saya dari yang paling dihormati, Katriani. Ayat 12 ya, oke. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. 13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau mukulnya dengan rotan. Dengar, kamu dipukul dengan rotan sama mama, nggak mati. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Si Meta tahu nggak? Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya yang di ayat 18 ya. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya mungkin kita saya kan sebagai seorang remaja, Jojo sebagai orang remaja, Jasmine yang sebagai, dan Katriani, Kak Ampi juga yang mungkin ya sudah menjenjang yang lebih tinggi dari remaja. Kak, kapan nikah Katriani? Mungkin dari kita kan kita tidak ada yang tahu kan masa depan kita, walaupun kakak juga sudah bekerja, Katriani sudah bekerja, sudah berpenghasilan, dan tapi kan kita tidak ada tahu kan ke depannya bagaimana. Saya juga tidak tahu, saya juga saya nanti kuliah di mana, Jojo kerja di mana, Jasmine SMA nanti gimana, kuliah gimana. Kita kan tidak ada yang tahu kan. Nah, itu pasti membuat kita sering banget, membuat kita khawatir, membuat kita takut, atau ya pokoknya kita takut kan kalau kita tuh masa depan kita buruk, masa depan kita tidak sesuai harapan kita. Mungkin dari kita sekarang berharap kayak, saya pengen banget jadi CEO, pengen banget jadi apa, pengen banget jadi apa. Tapi kalau misalnya masa depan kita tuh kan tapi kalau misalnya Tuhan berkata lain, misalnya kita jadi apa, bukan jadi CEO, malah kita gitu yang lebih tinggi dari CEO tuh udah pemilik ya, maksudnya udah pokoknya lebih lah dari apa yang kita harapkan, atau bahkan tidak, Tuhan menyuruh kita yang lain, bisa jadi kita hanya bukan hanya misalnya kita jadi orang yang melayani ke daerah atau kemana, kita kan tidak ada yang tahu kan. Tapi dan maaf Kak, dan ya pokoknya kita tuh ingin banget kita tuh memiliki yang mendambakan sesuatu yang benar, yang indah, yang hebat di mata orang, dan bisa jadi malah kita, tapi bahkan terkadang tuh kita sampai berpikir, gue pengen banget orang-orang tuh memandang kita, gue tuh pengen banget orang-orang tuh memandang sampai masa depan kita tuh dilihat oleh orang-orang. Nah, tapi kalau dan tapi kalau misalnya kita kalau Tuhan sudah berkata yang lain, ya kalau misalnya pokoknya, tapi kita tetap harus yang saya dapat tuh dari ini tuh, kita bagaimanapun harapan kita, kalau kita di dalam Tuhan, masa depan kita tuh pasti ada telah dirancangkan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan
Dan apa ya? Aduh Kak, kasih jadi deg-degan. Bentar saya. Oh ya, dan terus habis itu begini. Dan ketika kita terkadang tuh kita sebagai manusia tuh ketika melihat, misalnya kita melihat orang lain, kok mereka dari umur segini sudah berhasil ya. Mungkin sudah pernah saya omongkan kan. Mungkin dari umur segini mereka kok sudah menghasilkannya, sudah punya apa, udah punya ini, udah bisa beli ini, kok saya seumur saya tuh belum bisa gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan tuh jangan kita juga tuh kalau misalnya kita tuh di dalam Tuhan, boleh kita menjadikan orang itu pedoman, maksudnya bisa, tapi jangan jadikan orang itu sebagai maksudnya kayak kok Tuhan kenapa ya? Kok jangan menganggap kalau Tuhan tuh membeda-bedakan gitu. Banyak orang yang masa depannya kok dia seperti ini, tapi kok saya masa depannya seperti ini. Nah, kadang-kadang kita juga kan suka berpikir begitu kan. Ya maaf Kak, aduh deg-degan banget. Ya pokoknya, nah jangan berpikir seperti itu. Jangan hanya kayak Tuhan, kok aku ya pokok tapi yang kita pandang tuh bahwa yang kita aminkan tuh adalah bahwa saya memiliki Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam hidup saya. Seperti yang dikatakan tadi seperti yang dikatakan Kak siapa tadi yang bawa firman lupa saya. Tuhan itu kan selalu ada kan ya. Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam kegelapan pun bisa menjadi terang. Di dalam kesedihan pun bisa dijadikan sukacita. Jadi dan begitu juga masa depan kita gitu. Mungkin kalau misalnya kita sekarang kelihatannya tuh kayak apa? Yang kita lihat kita corona begini, kita kelihatan keluarga kita susah ataupun apa. Jangan lihat yang itunya, tapi yang kita lihat tuh bahwa semua itu pasti Tuhan memiliki rancangan untuk masa depan kita. Bahkan bisa jadi kita bisa jadi karena corona ini kita bukannya tapi maksudnya kita bisa bisa melihat peluang gitu. Bisa melihat peluang apa yang kita misalnya ada dari corona ini, kita jangan hanya corona, tapi kita bisa melihat peluang yang baik untuk masa depan kita, yang bahkan bisa menjadi motivasi untuk masa depan kita gitu. Dan semuanya itu pokoknya janganlah hanya fokus terhadap apa yang sedang terjadi belakangan ini, apa yang terjadi sekarang ini, tapi kita harus percaya, aminkan. Masa depan tuh menanti saya. Masa depan yang baik itu ada di tangan saya, dan itu semua telah Tuhan berikan untuk saya. Itu yang saya maksudnya yang saya dapat. Tapi maksudnya pokoknya selalu katakan dalam diri kita, Tuhan, saya ketika misalnya pikiran kayak masa depan saya gimana ya? Apakah saya bakal jadi berhasil? Apakah saya kadang-kadang kalau kita juga melihat kan orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang Tuhan saya nggak mau seperti mereka. Saya tidak mau tidak mau seperti mereka. Saya bahkan kita kan jangan seperti jangan jadi miskin, jangan jadi Terkadang juga saya gitu Kak. Maksudnya saya sudah diberkati, tapi kadang-kadang saya merasa kayak, saya takut nih usaha yang diberikan ke saya, kalau saya yang pegang, saya bakal jadi jatuh kan. Misalnya perusahaan papa nih diberikan ke saya. Ketika saya yang mengelola, jatuh, bangkrut, jangan berpikiran seperti itu. Tapi yang kita pikirkan adalah, saya bersama Tuhan, saya di dalam hadirat Tuhan, saya percaya saya pasti berhasil, bahkan lebih lagi, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, lebih dari apa yang telah dikerjakan oleh papa saya.
Nah, itu yang harus kita pegang dalam diri kita. Sekarang mungkin saya bisa begini keadaannya, tidak berhasil ataupun kurang seperti apa yang diharapkan, tapi kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin hari itu juga mungkin tidak ada yang tapi karena kita percaya, pasti itu lebih 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari apa yang dari kita harapkan. Dan ketika kita tahu kalau misalnya Tuhan pasti memberikan kita yang lebih dari apa yang kita harapkan, jangan juga hanya kita diam doang gitu. Jangan hanya diam, mungkin atau karena seperti misalnya contohnya Jasmine gitu, yang ya biarin, terserah saya dong, mau pokoknya terserah saya. Ya, mau Jasmine di sekolah pun misalnya tahu kan Tuhan tuh misalnya Tuhan, saya percaya nilai saya baik, nilai saya berhasil, semuanya baik. Tapi kalau misalnya Jasmine tidak belajar, tidak berjuang, emang Tuhan bakal kayak, gue nggak belajar ya, gak apa-apa kan Tuhan ada bersama saya, emang langsung dapat 100? Kan enggak kan. Jadi ketika kita tahu ketika Tuhan bersama kita, di dalam kita, jangan lupa juga bukan berarti kita hanya bermalas-malasan atau ya Tuhan bersama saya kok. Oh, kadang-kadang juga saya suka mendengar nih, banyak orang yang kayak ngomong, saya kan takut Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kok untuk saya. Kan saya baik kok ke Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang banyak orang kayak begitu kan. Kadang-kadang saya juga gitu kan, kayak ya udah deh, saya percaya kok Tuhan membantu saya. Saya percaya kok, ya kadang-kadang saya juga berpikir gitu kayak, oh besok ujian, nggak apa-apa deh, Tuhan Yesus pasti menyertai saya. Tuhan Yesus pasti menolong saya. Saya pasti nilai saya bagus. Bisalah nilai saya bagus di atas KKM minimal. Dan saya lihat apa yang saya dapat, nilai saya berapa? 32, 50, 48. Itu kalau, jadi bukan berarti ya oke lah kalau misalnya saya dapat nilai 100, misal nilai 90 lah gitu, hasil dari cap cip cup lagi hoki-hokian gitu kan. Tapi maksudnya emang kayak emang kita bakal seperti itu terus gitu, kayak ya gue mau ABCD satu hitung kancing gitu, dua hitung kancing lagi, B, wih kok ini ya yaudah deh bikin aja C gitu misalnya. Ya jadi ya walaupun kita ya sekali lagi, walaupun kita di dalam Tuhan, walaupun kita percaya di dalam Tuhan, bukan berarti untuk meraih masa depan yang baik tuh kita hanya berdiam diri, kita hanya santai atau apapun, tapi kita semuanya itu semua harus diperjuangkan. Bahkan sekecil apapun itu kan semuanya juga harus diperjuangkan kan. Mau ngambil HP pun gak mungkin kan kayak, Tuhan tolong ambil HP, saya lagi males, kan enggak kan. Kita juga berjuang dengan cara kita jalan mengambil HP. Jadi yang ingin saya sampaikan tuh, percayakan masa depan kita baik ketika kita takut Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan tuh pasti terbaik untuk kita. Masa depan kita tuh nggak usah sampai dibuat stres, nggak usah sampai dipikirkan kayak takut tidak berhasil, tidak apapun. Tapi yang kita aminkan itu adalah di dalam Tuhan masa depan saya baik, masa depan menanti saya, masa depan menanti Anda Bapak Ibu, dan ini nggak bisa dipanggil ibu karena belum menikah, jadi nyonya. Dan Jasmine, Yojo, saya, dan semua nanti remaja-remaja, semua orang, saya ketika kita di dalam Tuhan masa depan kita baik, dan juga untuk meraih masa depan itu,
kita harus berjuang, kita harus mengambil langkah, mengambil resiko apapun itu, sekeras apapun maksudnya. Tapi kalau kita tahu, walaupun itu keras, walaupun itu membuat kita pusing atau membuat kita capek, lelah, bahkan harus mengambil waktu kita yang benar-benar, misalnya kita harusnya berkumpul bersama teman, bermain game, tapi untuk masa depan kita percaya masa depan kita baik adanya di dalam Tuhan. Itu dari saya. Ya, maaf Kak, kalau misalnya rada kacau. Terima kasih Kak. Silakan Jo. Mantap Ben, luar biasa. Oke, jadi ini di sini saya kan sama juga tadi kan temanya. Nah, di sini saya cuma mau ngelengkapin aja gitu apa yang Ben disampaikan. Kurang lebihnya mirip karena ya gitulah, tapi saya di sini ngambilnya dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Di sini saya langsung bacain aja ya. Atau mungkin boleh di ini dulu, dilihat dulu di Alkitab gitu. Barangkali kan penasaran gitu kan. Matius 6 ayat 31 sampai 34 kayak gimana isinya gitu. Boleh dilihat-lihat. Oke, saya yakin udah lihat semua lah ya. Nah, saya langsung bacain aja gitu. Ayat 31-nya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, maaf bentar. Oke. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu itu memerlukan semuanya itu. Nah, di sini juga dikatakan gitu di ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat yang ke-34-nya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jadi ini saya coba bahas per ayat ya. Di sini di ayat 31-nya, atau bentar, mungkin saya coba share screen aja deh ya, biar lebih mudah. Nah, di sini di ayat 31-nya ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kami makan nih. Di sini nih, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai itu mungkin bicara tentang, masih kelihatan ya share screen-nya kan? Saya lagi buka notes-nya sebentar ya. Nah, tadi kebutuhan yang tadi itu bicara tentang kebutuhan kita sehari-hari gitu. Nah, kadang kan kita lebih mikirin kira-kira besok tuh bakal kayak gimana gitu. Atau mungkin hari ininya juga gitu, kita mikirin kayak yang tadi udah Ben bilang, kita bakal ngapain, apa yang bakal kita makan gitu, atau apa yang bakal kita minum, atau yang tadi Ben bahasnya kayak seandainya saya teh bisa seperti orang itu gitu, seperti orang yang sukses itu gitu. Nah, itu teh kadang hal-hal yang tadi kita pikirkan itu bisa menyebabkan ketakutan gitu, ketakutan terutama bikin kita takut terhadap masa depan kita gitu. Masa depan kita tuh bakal kayak gimana nanti gitu. Nah, saking fokusnya kayak gitu tuh orang tuh jadi nggak mikirin lagi, nggak ngeliat ke atas gitu, lebih sering lihat ke bawah, lebih sering lihat lebih fokus ke masalahnya. Ini kok jadi masalah ya, lebih fokus ke kebutuhannya gitu loh. Nah, tapi kan sebenarnya di sini tuh udah dikasih tahu juga di ayat yang 33 nih. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah, maksud dari ayat ini teh, kita percaya dulu aja sama Tuhan untuk hari-hari yang akan datang kita gitu. Semua kebutuhan yang kita pengen itu pasti bakal ditambahkan
sama Tuhan. Mau selama apapun atau sebentar apapun juga Tuhan tuh bakal kasih gitu kebutuhan yang kita pengen gitu. Nah, kenapa gitu? Karena di ayat sebentar ya. Karena dikasih tahu di sini di Yeremia ayat 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikasih tahu, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan namanya sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang depan yang penuh harapan. Tadi juga ditegasin sama Ben di Amsal berapa ya tadi Ben? Amsal 23 ya? Amsal 23 ayat Amsal 23 ayat 18. Hari ke depan kita tuh pasti penuh harapan. Jadi sebenarnya udah dikasih tahu juga gitu. Jawaban atas ketakutan kita tuh semuanya udah ada di Alkitab sebenarnya. Cuma kadang orang kayak ya lebih fokus ke diri sendiri, jadi dia lebih takut sama masa depannya mereka gitu. Jadi Tuhan tuh seperti yang tadi udah dikatakan di Yeremia itu tadi, Tuhan tuh nggak mungkin ngebiarin umatnya itu dapat masa depan yang jelek yang tidak ada harapannya gitu. Nah, apalagi ya tadi? Paling di sini saya nyatet beberapa kesimpulannya gitu yang tadi udah Ben sampaikan. Nah, yang pertama, supaya kita mempunyai masa depan yang sesuai dengan bagaimana Tuhan tuh udah kasih sesuai dengan supaya kita memiliki masa depan seperti apa yang Tuhan udah kasih ke kita gitu. Nah, pertama kita tuh harus mendengar nasihat Tuhan gitu. Di Amsal 23 ayat 12 nih, di sini dikasih tahu kan, arahkan perhatianmu kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan gitu. Jadi sebenarnya di ayat ini tuh udah dikasih tahu supaya setidaknya masa depan kita tuh bisa terarah sesuai sama ya bisa terarah gitu istilahnya. Kita harus mendengarin didikan Tuhan, atau ya mungkin di sini nggak dikasih tahu ya didikan siapa, tapi ya saya yakin gitu, maksudnya ini tuh bicara tentang didikan Tuhan. Mungkin baca Alkitab gitu ya atau sebagainya. Terus yang kedua, ini seperti yang tadi Bendo bilang, jangan kita membeda-bedakan masa depan kita dengan orang, karena tuh Tuhan tuh udah menyediakan rancangan yang khusus buat kita gitu. Jadi ngapain kita terlalu ngurusin sama orang gitu. Jadi kita ngapain kayak dia teh udah jadi CEO, kapan kita jadi CEO gitu. Nggak perlu kayak gitu. Mungkin di masa depan nanti kan kita belum tentu jadi CEO gitu, tapi ya pokoknya Tuhan udah punya rancangan gitu, sesuai dengan rancangan Tuhan kita bakal sesukses apa nanti di masa depan kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau kita udah tahu nih masa depan kita bagus, dan kita mau masa depan kita itu bagus juga kayak gitu. Nah, jangan sia-siakan hari ini dengan santai, seperti yang tadi udah bilang juga sebenarnya. Jangan sia-siakan hari ini dengan santai, karena kita tahu masa depan kita bagus, harusnya kita berusaha gitu. Kemudian sebentar, saya di sini nyatet di harusnya udah ya, kayaknya itu aja ya. Ya kayaknya udah sih itu aja. Jadi ya intinya mah jangan takut sama masa depan. Masa depan kita teh ya terutama buat kita lah yang remaja gini, masa depan kita tuh masih panjang gitu. Jangan terlalu mikirin masa depan, karena Tuhan tuh udah kasih masa depan kita. Ini buktinya tuh saya yang waktu SMA tuh nggak tahu
saya bakal kuliah kemana. Ini kayak Ben juga nggak tahu sebenarnya bakal kuliah kemana ya kan. Nah, tetapi Tuhan tuh kayak ngerancangin masa depan itu kayak ngasih lihat ke kitanya tuh kayak puzzle gitu. Piece by piece gitu. Tuhan tuh ngasih ini piece yang pertama gitu, ini piece yang kedua dan seterusnya gitu. Akhirnya nanti kita dapat pandangan utuhnya seperti apa. Ya jadinya kayak saya sekarang gitu seperti ini gitu. Awalnya saya SMA tuh nggak ada yang namanya jarang banget ikut pelayanan. Terus nggak pernah gimana ya, SMA tuh saya teh nggak hura-hura juga sih, tapi pengenalan saya akan Tuhan tuh bener-bener low sama ya kehidupan saya tuh beda gitu, kerasa banget. Sedangkan semenjak saya masuk ITHB, nah kehidupan saya tuh berubah gitu. Bukan di sini maksudnya Tuhan tuh mengarahkan saya masuk ke ITHB gitu. Nah, jadi sebenarnya masa depan saya tuh di ITHB gitu, karena Tuhan yang udah rancangkan. Mungkin Tuhan nanti rancanginnya mungkin masa depan Ben, mungkin di ITB, wah gitu kan. Di sana nanti di Ben bisa kehidupannya tuh berubah langsung secara drastis jadi 180 derajat gitu. Kayak yang dulunya mungkin ini gue nggak tahu ya, mungkin Ben ya, tapi mungkin lu mungkin sekarang kayak suka ngegosipin orang mungkin atau mungkin malas belajar mungkin kan, ini mungkin. Nah, semenjak Tuhan Tuhan memberikan pandangan secara utuhnya gitu, rancangan-rancangannya dia ke Ben, dan akhirnya tuh Ben dikasih tahu gitu bahwa Ben teh harusnya misalkan kuliah di sini, dan Ben accept gitu, menerima rancangan Tuhan. Pasti kerasa gitu perubahannya gitu. Ya gitulah, pasti kerasa. Apalagi ya? Ya udah sih gitu aja. Iya, udah. Udah Kak, gitu aja Kak. Tutup dulu dalam doa. Oh, boleh. Ya. Oke. Ya udah ya. Kita akan tutup dalam doa nih, firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang udah disampaikan jujur sama Ben. Biarlah firman Tuhan ini tuh bisa menjadi pedoman buat kami dalam menghadapi segala kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, bahkan juga buat masa depan kami juga. Mungkin kami melihat masa depan kami itu sebagai gambaran yang samar-samar, tapi jika kami percaya dengan segenap hati kami kepada setiap rancangan-Mu, Tuhan, Engkau akan memberikan pandangan secara utuhnya, dan Engkau juga yang akan merancang masa depan kami sedemikian rupa sehingga nanti kami di masa depannya itu sehingga masa depan kami itu cerah gitu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap orang yang sudah berkumpul juga di tempat ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kami yang tidak bisa berkumpul. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang berikan kesehatan di dalam masa pandemi ini. Biarlah setiap kegiatan yang mereka lakukan juga, aktivitas lainnya, itu Engkau yang tutup bungkus dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.